selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Saya di sini mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep network dengan anggota kelompok. Saya sendiri Florentina Baptista Dayutni, Bunhard Isaikila, sama Vincentius R. Naiktias. Jadi tidak perlu diperpanjang, mari kita akan melihat atau kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep network. Yang pertama, konsep network. Konsep network ini mula-mula disusun oleh perusahaan jasa konsultan manajemen Boas, Allen, dan Hamilton. Nah, yang disusun untuk perusahaan pesawat terbang Lockheed. Kemudian perlu adanya koordinasi penyusunan network ini disarankan karena koordinasi dan penguatan kegiatan-kegiatan pabrik yang kompleks yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Nah, hal ini dilakukan agar perencanaan dan pengawasan semua kegiatan itu dapat dilakukan secara sistematis sehingga dapat diperoleh efisiensi kerja. Nama prosedur ini disebut dengan PERT atau Program Evaluation and Review (TERRT). Banyak lembaga-lembaga lain yang kemudian juga dapat menyusun konsep analisis network. Baik, yang berikut adalah beberapa manfaat analisis network itu sendiri. Yang pertama itu pembangunan rumah, jalan atau jembatan, kegiatan penelitian. Yang kedua, perbaikan, pembongkaran, dan pemasangan mesin pabrik. Yang ketiga itu kegiatan-kegiatan advertensi. Yang keempat, pembuatan kapal dan kapal terbang. Dan yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan penataran dan sebagainya. Nah, dalam analisis network kita mengenal dengan event dan activities. Nah, activity di sini merupakan suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaian memerlukan periode waktu, biaya serta fasilitas tertentu. Biasanya disimbol dengan anak panah. Jadi activity itu biasa disimbol dengan anak panah. Anak panah biasa. Dan yang berikut adalah events. Nah, merupakan kejadian atau permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Itu biasa diberi simbol dengan lingkaran kecil. Jadi lingkaran seperti biasa. Baik, yang berikut adalah network. Suatu pekerjaan proyek dapat disajikan meletakkan kegiatan pada lingkaran atau kejadian events. Pada lingkaran biasanya disebut dengan activity network, tetapi biasanya cara yang terakhir inilah banyak yang digunakan untuk pakai di acara selanjutnya. Untuk menjelaskan baik, kita akan menggunakan sebuah contoh, yaitu pekerjaan pembangunan rumah. Pekerjaan ini dimulai dengan pembangunan fondasi, pembuatan bagian atas atau atap, meratakan tanah, membangun tembok dan finishing. Nah, kegiatan tersebut diperhatikan dengan tabel yang sudah tersedia di layar. Teman-teman bisa perhatikan tabel berikut. Baik, saya akan mempresentasikan tabelnya. Yang pertama kita lihat kegiatan, yaitu kegiatan 1-2. Keterangannya itu membuat fondasi. Nah, kegiatan yang mendahului ada kegiatan 1 dan 2 adalah tidak ada. Jangka waktu yang mengerjakannya adalah 2 minggu. Yang berikut kegiatan 1-3, keterangannya itu membuat atap. Kegiatan yang mendahulinya itu juga tidak ada. Jangka waktu pengerjaannya 4 minggu. Yang berikut kegiatan 2-3, keterangannya itu membangun tembok. Kegiatan yang mendahulunya adalah 1 dan 2. Jangka waktu yang diperlukan. Yang berikut kegiatan 2-4, keterangannya itu meratakan tanah. Kegiatan yang mendahulunya 1-2. Waktu yang diperlukan mengerjakannya itu 5 minggu. Yang terakhir adalah kegiatan 3 dan 4. Keterangan itu finishing atau tahap akhir. Kegiatan yang mendahulinya adalah kegiatan 1-3 dan 2-3. Nah, jangka waktu yang diperlukan adalah 5 minggu. Baik,
kita lihat pada slide berikutnya, kita perhatikan pada gambar yang sudah disediakan. Nah, anak panah ini yang disebut dengan activity. Sebelum kejadian dimulai, semua kegiatan yang mendahulunya itu harus sudah selesai dikerjakan. Yang berikut adalah anak panah hanya sekedar menunjukkan urutan dalam mengerjakan pekerjaan saja. Yang berikut notes, lingkaran menunjukkan kejadian, diberi simbol sedemikian rupa sehingga tidak terdapat notes yang mempunyai nomor yang sama. Baik, kita masuk ke slide yang berikut. Kita masuk di metode analisis network. Yang pertama, metode algoritma ES dan EF. Pada metode ini kita algoritma ES dan EF, setiap kegiatan tentu saja kalau suatu kegiatan didahului oleh dua rangkaian kegiatan atau lebih, maka untuk menentukan ES kegiatan itu adalah LS dari salah satu rangkaian kegiatan tersebut yang mendahului yang terpanjangnya, LF. Yang pertama adalah algoritma ES dan EF. Nah, untuk menentukan jalur kritis dapat dilakukan dengan EF algoritma seperti pada gambar yang sudah disediakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan pada waktu tercepat atau ES di sebelah kiri dan waktu selesai tercepat EF di sebelah kanan. Masing-masing kegiatan dituliskan di belakang simbol kegiatan tersebut atau biasa dengan A atau 10. 10-nya itu merupakan waktu yang diperlukan, sedangkan A itu disimbolkan dengan kegiatan. Dikerjakan dengan kegiatan A 10 minggu dan EFA sama dengan 10 minggu ke 10. Yang kedua adalah setelah kegiatan A selesai dapat dilakukan dengan kegiatan B atau kegiatan D. Dikerjakan jalur BC, kegiatan ES kegiatan B adalah EF kegiatan A. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar yang sudah disediakan, yaitu kegiatan minggu ke-10, kegiatan B itu dikerjakan selama 2 minggu, sehingga EF kegiatan B sama dengan minggu ke-12. EF kegiatan B merupakan ES kegiatan C. Oleh karena itu, EF kegiatan C adalah minggu ke-12, ditambah lamanya pengerjaan kegiatan C sama dengan 8 minggu, yaitu sama dengan minggu ke-20. Seharusnya proses yang dilanjutkan dengan kegiatan G, tetapi karena untuk memulai kegiatan G, syarat yang harus diketahui adalah kegiatan F harus sudah. Berikut adalah algoritma LS dan LF. Dalam algoritma LS, pertama-tama ditemukan dulu kapan proyek yang akan diselesaikan. Nah, untuk menentukan LS dan LF dihitung dari belakang sampai tercepat kegiatan yang pertama. Untuk lebih jelasnya, baiklah digunakan contoh yang dipakai pada algoritma EF tadi. Tentu saja waktu selesai yang ditentukan tidak dapat di bawah 25 minggu atau sebelum minggu ke-25. Karena bila harus selesai sebelum minggu ke-25 atau dengan waktu normal, maka ES kegiatan pertama negatif harus dimulai sebelum awal minggu pertama. Nah, proses dapat dilihat pada gambar yang sudah disediakan. Nah, gambar tersebut itu mirip dengan gambar algoritma EF. Hanya ditambahkan LS dan LF di bawah ES dan EF. Nah, LF kegiatan G sama dengan kan 25 minggu. LF kegiatan C 25 sampai 5 minggu. Sama dengan 20 minggu. LF kegiatan F itu sama dengan 20. LF kegiatan E itu 20 sampai 1 minggu. Nah, sama dengan tuh 19 minggu dan seterusnya. Baik, yang berikut kita lihat pada analisis network dengan menggunakan metode matriks. Berikut adalah analisis network dengan menggunakan metode matriks. Adapun tahap-tahap penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama itu algoritma EF memakai matriks. Algoritma EF disusun dari depan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatkanlah tabel seperti gambar sudah disediakan dengan notes event asal ditulis pada kolom yang kedua dari event 1, 2, dan seterusnya.
Nah, dan notes tujuan di baris pertama itu ke event 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Tuliskan waktu tiap-tiap kegiatan pada pertemuan antara baris asal dengan kolom tujuan. Misalkan untuk kegiatan dari event ke-1 ke event kedua atau kegiatan A memerlukan waktu 10 minggu. Letakkanlah 10 pada pertemuan antara dari satu dengan kedua. Kita lihat sudah diletakkan. Untuk kegiatan B dari event kedua ke event ketiga memerlukan waktu 2 minggu. Letakkanlah 2 pada pertemuan dari 2 dengan dengan ketiga dan seterusnya pada kolom paling kiri dalam segi 4. Tuliskanlah EF-nya. Event 1 adalah 0 karena tanpa kegiatan yang mendahulunya. Nah, yang berikut EF event kedua sebesar 10 minggu, asalnya dari 0, atau event EF 1 ditambah 10 minggu atau waktu kegiatan 1-2. Yang berikut adalah EF event ketiga adalah 10 minggu, EF event kedua. Berikut adalah algoritma LS dan LF. Dalam algoritma LS, pertama-tama ditemukan dulu kapan proyek yang akan diselesaikan. Nah, untuk menentukan LS dan LF dihitung dari belakang sampai tercepat kegiatan yang pertama. Untuk lebih jelasnya, baiklah digunakan contoh yang dipakai pada algoritma EF tadi. Tentu saja waktu selesai yang ditentukan tidak dapat di bawah 25 minggu atau sebelum minggu ke-25. Karena bila harus selesai sebelum minggu ke-25 atau dengan waktu normal, maka ES kegiatan pertama negatif harus dimulai sebelum awal minggu pertama. Nah, proses dapat dilihat pada gambar yang sudah disediakan. Nah, gambar tersebut itu mirip dengan gambar algoritma EF. Hanya ditambahkan LS dan LF di bawah ES dan EF. Nah, LF kegiatan G sama dengan kan 25 minggu. LF kegiatan C 25 sampai 5 minggu. Sama dengan 20 minggu. LF kegiatan F itu sama dengan 20. LF kegiatan E itu 20 sampai 1 minggu. Nah, sama dengan tuh 19 minggu dan seterusnya. Teman-teman, yang berikut kita akan memasuki di analisis network dengan metode linear programming. Nah, cara lain untuk mencari jalur kritis dengan menggunakan linear programming. Cara dengan menentukan fungsi tujuan atau objective function, yaitu mencari jalur yang terpanjang. Adapun batasan-batasannya dalam flow atau aliran pekerjaan yang melalui tiap-tiap jalur. Adapun masalahnya secara umum dapat diformulasikan sebagai berikut. Kita lihat fungsi tujuannya maksimumkan Z sama dengan sigma Y IJ atau X IJ. Batasan-batasannya I sigma IEA. Ya, kita lihat pada batasan-batasan yang sudah disediakan. Nah, arti dari fungsi tujuan adalah mencari jalur yang mempunyai waktu selesai panjang. XIJ menunjukkan satuan aliran dari lingkaran ke lingkaran. Nah, YIJ menunjukkan waktu yang diperlukan untuk menentukan kegiatan IJ, sedang A adalah banyak lingkaran yang merupakan kegiatan atau lingkaran I. Itu merupakan keterangan dari batasan-batasannya. Yang ada perlu jalur kritis, maka hanya akan menambah waktu tunggu. Secara sistematis, perpendekan waktu dapat ditulis sebagai berikut. Kegiatan yang dikurangi atau radiation sama dengan min dari pertambahan biaya. Biaya sama dengan CC kurang CN dibagi DN kurang DC. Nah, perhatikan pada tabel di samping itu merupakan penyelesaiannya dari aktivitas normal dipercepat dan biaya tuduhan. Yang pertama kita lihat dari IJ-nya atau aktivitasnya. Biayanya itu 4 juta, dipercepat waktunya itu 2, biayanya 6.500.000, biaya tambahannya 1.250.000 rupiah. Yang berikut aktivitas D, waktunya itu 8, waktu normalnya 8, biaya normalnya itu 700.000,
waktunya itu waktu dipercepat 4 minggu, biaya dipercepat 1.500.000, biaya tambahan Rp200.000. Aktivitas E, waktu normalnya itu 3, biaya normalnya itu 2 juta, waktu dipercepat 2, biaya dipercepatnya itu 2.500.000, biaya tambahannya itu 500. Yang berikut, aktivitas F, waktu normalnya itu 1, biaya normalnya 1 juta, waktu dipercepatnya 1, biaya dipercepatnya 1 juta, biaya tambahannya itu tidak ada. Yang terakhir adalah kegiatan G, waktu normalnya itu 5, waktu biaya normal 500.000, biaya dipercepat 5, biaya dipercepatnya itu 600.000, biaya tambahannya itu Rp100.000. Baik, yang berikut kita masuk di bentuk lain dari fungsi biaya perpendekan. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa ada 4 alternatif yang dapat dipercepat waktu selesainya proyek 2 minggu. Lebih cepat. Dari keempat alternatif tersebut terlihat bahwa alternatif ke-6 ternyata yang dapat memberikan tambahan biaya yang paling murah, meskipun sama-sama memberikan perpendekan waktu selama 2 minggu. Nah, kita lihat tabel yang samping. Alternatif pertama itu perpendekan pada kegiatan 1 minggu pada kegiatan B dan 1 minggu pada kegiatan D. Biaya tambahannya itu 1.200.000. Alternatif kedua, perpendekan pada kegiatannya itu 2 minggu pada kegiatan D, biaya tambahannya itu 400.000. Alternatif ketiga, perpendekan pada kegiatan 1 minggu pada kegiatan B dan 1 minggu pada kegiatan G. Biaya tambahannya itu 1.100.000. Alternatif kegiatan 4, perpendekan pada kegiatannya 1 minggu pada kegiatan D dan 1 minggu pada kegiatan G. Biaya tambahnya itu Rp300.000. Baik, yang berikut pendekatan lain dari fungsi biaya perpendekan. Pendekatan biaya adalah sebuah pendekatan dalam penilaian berdasarkan nilai properti pada biaya pembuatan baru atau biaya pengganti baru setelah kurangi tingkat penyusutan yang sesuai. Nah, bila dilihat dari konsep ini, pendekatan memang sesuai digunakan untuk menghitung bangunan-bangunan yang tidak ada data pembandingnya dan kurang sesuai dengan digunakan mengestimasi nilai bangunan-bangunan komersial yang mempunyai potensi pendapat yang tinggi. Nah, fungsi biaya perpendekan adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu produksi yang digunakan dalam faktor produksi. Dengan kata lain, dalam analisis misalnya bahwa sebagian dari faktor-faktor produksi yang digunakan tetaplah jumlahnya. Beberapa batasan-batasan yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, karena biaya terkait erat dengan nilai pasar, pada properti yang baru pendekatan biaya adalah penting dalam mengestimasi nilai pasar dari bangunan baru dan relatif baru. Yang kedua, pendekatan biaya juga diperlukan untuk mengestimasi nilai pasar dari bangunan yang sedang direncanakan properti yang mempunyai kegunaan khusus dan properti lain yang tidak diperjualbelikan di pasar. Baik, kesimpulan dari materi kami pada pagi hari ini yaitu analisis network merupakan analisis yang dilakukan terhadap rencana pelaksanaan suatu proyek dengan menggunakan suatu bagan network yang menggambarkan suatu rangkaian kegiatan dari pelaksanaan proyek tersebut. Dalam analisis network menggunakan metode algoritma EF dan metode algoritma ES. Nah, pada algoritma EF, analisis network ditentukan dengan jalur kritis. Metode matriks dalam analisis network dilakukan dengan menyusun kegiatan-kegiatan serta waktu yang dibutuhkan dalam tabel. Dari tabel ditentukan EF dan LF-nya. Nah, penentuan jalur kritis dilakukan dengan mencari deretan dan events yang mempunyai LF dan EF. Nah, metode linear programming dalam analisis network dilakukan dengan menentukan fungsi tujuan. Jika mencari jalur yang panjang, adapun batasan-batasan adalah flow atau aliran pekerjaan yang melalui tiap-tiap jalur. Teman-teman, itulah presentasi kami pada pagi hari ini. Bila teman-teman memberikan pertanyaan atau kritikan, silakan tulis pada komentar yang sudah disediakan. Kami mengucapkan minta maaf bila ada satu dua kesalahan dalam mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Harap dimaklumi. Sekian dari kami, terima kasih.